Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa di Bincang iNews. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini berdampak begitu luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama sekali di bidang ekonomi. Dan yang cukup menjadi berat adalah teman-teman pedagang kaki lima, ditambah dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk PPKM ini yang membatasi jam jualan dan sebagainya. Kemudian ekonomi masyarakat kita juga menyebabkan daya belinya jadi menurun. Tentunya ini berdampak signifikan terhadap penjualan atau penghasilan dari pedagang kaki lima. Nah, untuk berbincang-bincang kali ini kita kehadiran Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Nusa Tenggara Barat, Bang Abdul Majid. Kita akan berbincang dengan tema terpuruknya pedagang kaki lima saat pandemi. Bang, terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Oke Bang, kita langsung saja. Dengan PPKM ini, apa rata-rata keluhannya anggota-anggota dari APLI sendiri? Dari PKL ya? Iya. Ya, kami turun ke lapangan tentunya ya, untuk melihat kondisi dari teman-teman PKL yang kami bina tentunya. Itu rata-rata di seluruh kabupaten kota, khususnya di NTB, yang kami terima yang pertama terkait dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah dari PPKM pertama dulu. Ya. Kami langsung sosialisasikan terkait dengan aturan ini. Tentunya ini untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, supaya kita sama-sama terhindar ya. Dan tentunya dari PKL yang kami sosialisasikan siap menerima kondisi itu dan selalu mengikuti aturan pemberlakuan itu. Kemudian dari tahap kedua juga kami sosialisasikan dan mereka juga menerima. Nah, yang ketiga ini yang level 4 sekarang ini, PPKM level 4 yang sampai tanggal 9 ini kami juga sosialisasikan. Tetapi pada saat ini yang menjadi keluhan dari masyarakat kita sekarang ini, khususnya PKL ya, adalah terkait dengan kalau bisa kita bilang omset ya. Omset dari penjualan menurun, sangat signifikan menurunnya. Saya terjun langsung bahwa itu hampir 75% turunnya. Hampir 75% turunnya dari pedagang kelima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di lain sisi walaupun mereka menerima dengan aturan ini, di lain sisi juga mereka ada keluarga yang harus dihidupi. Benar sekali. Ya, mereka punya keluarga yang harus dihidupi, sementara fondasi ekonomi mereka hanya dari jualan itu saja. Itu selanjutnya. Kemudian yang lain juga terkait dengan rata-rata PKL kita ini kan bermodalkan dari pinjaman. Rata-rata ya, bukan semuanya. Rata-rata bermodalkan dari pinjaman. Kemudian yang jadi persoalan, tempat orang berutang ini kan tidak mau tahu apakah mereka dapat jualan atau tidak, mereka keluar jualan atau tidak. Yang penting kalau sudah ada sudah datang waktunya untuk mereka bayar, mereka harus bayar. Nah, ini yang jadi persoalan. Terutama ya, mohon maaf, kalau di PKL kita ini kan banyak yang minjam atau berhutang itu di rentenir. Kemudian kalau bahasa kita yang di Nusa Tenggara Barat ini bang rontok ya. Ada yang pagi-pagi udah pagi-pagi jualan udah datang, sudah ditagih. Baru buka lapak, tukang tagihnya sudah datang. Ini yang jadi persoalan. Nah, sehingga keluhan-keluhan ini pun ya kami sampaikan ke pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, hingga kemarin kami diterima oleh Pak Gubernur. Ya. Oke Bang, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan pertemuan dengan Pak Gubernur dan juga OJK beserta perbankan itu, mungkin perlu diberikan gambaran kepada masyarakat. Ada berapa sih anggotanya APLI untuk saat ini? Oh ya, khusus di Nusa Tenggara Barat, data dari tahun 2020 ya, data 2020 kita ini minus Pulau Sumbawa, minus Kabupaten Sumba Besar, itu 25.000. 25.000 pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Ya, karena pedagang kaki lima ini syaratnya untuk bisa ikut di asosiasi ini, kita tidak mencantumkan syarat macam-macam. Yang penting dia punya lapak, dia adalah pedagang, kemudian yang termasuk juga pedagang pasar. Kemudian pedagang asongan, itu juga termasuk dari anggota PKL. Masuk dari anggota kita, dan hari ini pendataan kita ulang lagi karena diminta. Ya, karena di tahun 2020 kemarin kita sudah
rampungkan data. Ya namanya rentan waktu ini ada yang meninggal, ada yang ini kan. Oke, Bang, kenapa saya tanyakan ini? Karena saya kan dapat informasi bahwa Gubernur akan menyalurkan 20.000 paket sembako Siap. kepada PKL. Nah, apakah yang berhak mendapatkan itu hanya anggota saja atau semua pedagang kaki lima? Betul. Jadi ini yang saya bilang tadi, respon dari keluhan masyarakat PKL kita ini khususnya. Keluhan dari PKL ini sangat luar biasanya, Pak Gub langsung respon itu dengan langsung untukkan jumlah 20.000 paket yang akan didistribusikan kepada teman-teman PKL. Cuman yang 20.000 ini kami tidak terlalu jelas apakah ini keseluruhannya untuk para PKL. Yang jelas rata-rata PKL yang akan dikasih. Oke. Ya, karena langsung diminta datanya kemarin. Baik, nanti kita akan berbicara agar penyalurannya tepat begitu ya. Siap. Tapi kita harus break dulu, tetaplah bersama kami di Bincang iNews.